Shalom, selamat hari Minggu. Kita yakin dan kita benar-benar meyakini bahwa sampai saat ini banyak mukjizat yang sudah kita nikmati sepanjang kehidupan kita. Dan Tuhan masih juga layakkan bagi kita untuk menikmati hidup ke depan. Dan untuk itulah kita perlu semuanya hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Minggu ini kita diingatkan oleh sabda Allah dengan judul khotbahnya hidup yang berkata, bukan sekedar kata. Ya, sangat puitis sekali judul kita hari ini ya, hidup yang berkata, bukan hanya sekedar kata. Kalau kita pernah melihat merek-merek mobil yang di Kabanjahe atau di mana-mana, ada tertulis itu, cakap saja lah bola kopal, katanya kan begitu. Cakap saja nggak laku. Artinya itu kalau itu sekedar kata saja, ya itu hanya omdo, itu omong doang. Tapi hidup yang berkata ini seperti bagaimana kita harus menghidupi apa yang kita katakan. Sama seperti kalau kita beriman, itu hanya sekedar tinggal di dalam hidup kita, nggak berguna. Tapi iman itu harus dihidupi. Inilah ajakan Tuhan bagi kita bagaimana kita mau menjadi bagian dari orang-orang yang percaya, dari yang mengaku pengikut-pengikut Kristus, untuk ikut ambil bagian yang ditujukan Yesus bagi kita sekarang menjadi suatu identitas baru. Saudara adalah garam, saudara adalah terang. Itu identitas kita. Sebelum itu Bapak Ibu Saudara-saudara, pada zaman sekarang banyak yang kita fokus hanya tampilan luar saja. Tampilan luar bisa saja itu sebagai topeng. Hidup yang bersandiwara, tampil menarik, indah, menawan, tapi tidak memberi makna bagi orang lain. Itu hanya penonjolan diri sendiri, sama seperti kalau kita mau selfie. Yang di belakang kita sebenarnya yang lain-lain aja itu, fokusnya sama kita, diri kita sendiri. Kelihatan tampilan seperti orang-orang yang sangat rohani, padahal rohana juga ya. Yang semua tujuannya supaya dipuji, supaya dikagumi, supaya dihormati. Tapi itu hanya sebatas kulit. Itu hanya sekedar kata, nggak berdampak bagi orang lain. Ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Dan Yesus gambarkan itu seperti begitulah kelakuan orang Farisi, orang Saduki, guru-guru agama. Mereka ibadah supaya dipuji orang, bukan fokusnya kepada Tuhan, tapi fokusnya supaya dilihat orang, oh orang itu orang baik, taat beribadah. Mereka berikan persembahannya besar-besar supaya dilihat orang, ya,
Dari kantong persembahan jatuhkannya besar, di harga 5.000 atau 20.000 atau 10.000. Kalau kita enggak, banyak juga yang masih harga 2.000 tapi diremas-remas juga. Enggak usah diremas-remas kalau masuk persembahannya. Bagus saja lipat 2 sudah. Enggak perlu dilihat-lihat orang. Kitab suci mau mengatakan apa yang diberikan tangan kirimu jangan dilihat tangan kananmu. Sebab yang kita beri kepada Tuhan itu yang dilakukan oleh orang Farisi. Yesus katakan kalau kelakuanmu seperti mereka, nggak ada gunanya itu. Inilah yang diingatkan oleh Tuhan kepada kita hari ini, saudara-saudaraku. Kitab Injil Matius yang kita baca hari ini adalah lanjutan dari khotbah minggu yang lalu tentang ucapan-ucapan yang berbahagia. Ini adalah satu ajaran Kristus yang paling mendasar bagi kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Sebagai murid-murid Yesus, hari ini Tuhan kembali mengingatkan saudara dan saya bahwa jati diri kita, identitas kita sekarang garam dunia. Dengan lembut kita katakan dalam hati kita, aku adalah garam dunia. Dengan lembut juga mau kita katakan, aku adalah terang dunia. Beranikah saudara mengatakan itu? Berani atau enggak? Begitulah dalam kehidupan kita membutuhkan perjuangan untuk mewujudkan bagaimana sebenarnya cita rasa garam itu. Bagaimana sebenarnya terang itu. Saudara-saudara, sebagai murid-murid Yesus, saudara dan saya wajib memancarkan terang, wajib bertindak sebagai garam yang berdampak bagi hidup kita, bagi keluarga kita, bagi orang sekitar kita. Kita dipanggil untuk memberikan pengaruh yang positif. Sebagai garam, kita juga dipanggil bagaimana kita mencegah kerusakan-kerusakan moral. Makanya kalau kita mengatakan aku adalah garam, kita mencegah kerusakan moral kita. Supaya jangan ada pemikiran-pemikiran yang amoral, yang tidak baik. Semua yang kita mau lakukan dalam kehidupan kita seperti ajaran Tuhan, fokusnya adalah menjadi manusia-manusia yang belajar untuk hidup di dalam Tuhan. Dan murid-murid Yesus kita itu wajib juga memancarkan terang itu. Di dalam kehidupan sebagai di dalam kasih dan kebenaran. Terang itu bukan disembunyikan. Tapi terang itu juga menuntun. Membuat kita lega sebenarnya. Sama seperti kalau kita udah berapa jam mati lampu. Maka tiba-tiba hidup lampu katakan, "Hore, hidup lampu." Betapa senangnya kita kalau ada terang. Dan kehidupan yang seperti itulah
yang menjadi identitas baru sebagai seorang Kristen yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi Tuhan ingatkan kalau kita mau mengatakan tadi aku adalah garam dunia, peran kita dipanggil untuk memberikan rasa, berdampak. Dan sebenarnya garam itu sangat dibutuhkan. Itu adalah sumber mineral juga yang penting bagi hidup kita. Dan garam itu juga boleh mencegah pembusukan atau kehancuran. Tukang es krim yang jualan es krim itu, supaya esnya awet, nggak cepat meleleh, maka mereka buat itu air garam, supaya es krimnya tetap lama bertahan, nggak mencair. Jadi prinsipnya garam ini juga ya supaya jangan cepat hancur. Prinsip garam ini juga mau menolong kita bagaimana meningkatkan moral, etika kehidupan kita. Garam memang sangat disepelekan. Di samping murah, gampang didapat. Ya begitu ya. Kalau dulu waktu zaman-zaman SMA aku di tempat ini, waktu sampai kuliah juga, kalau kita makan-makan, maka kam kerah kai kerah kam apa yang dari kam. Jadi masing-masing kita, kalau lebih ingat, bulang Sepi Purba, ada aku kentang sama wartel, karena dia tokeh kentang dan jual wartel juga, dia selalu sediakan itu. Tapi ada satu orang bilang, dia selalu dari aku garam. Ya, yang murah-murahnya dicari bapak ini. Dia pikir, cuman ya itulah dia. Jadi bukan soal murahnya sekarang. Tapi bagaimanapun lengkapnya bumbunya yang kamu buat, Bu, lengkap semua santannya, margarinnya, apa segala macam bumbunya. Kalau nggak ada garamnya, sedikit pun nggak enak. Ya, sedikit pun nggak enak. Berarti pada prinsipnya kalau Tuhan mau mengatakan bahwa saudara dan saya adalah garam dunia, bagaimana kita mau membuat sesuatu itu dalam hubungan kita yang lebih enak, lebih mesra. Nggak usah jauh-jauh dulu, di dalam keluarga kita lah. Apakah kita sudah menggarami dunia, menggarami keluarga kita? Bapak, ngongekam tetap jadi yang membuat enak dalam keluarga, atau ada bapak yang kalau datang, mama sama bapaknya itu seperti stres, ketakutan. Bapak lebih baik di luar aja lah, nggak tenang kami di rumah. Mudah-mudahan nggak ada bapak-bapak Sinabung ini kayak gitu ya. Tapi dia memberikan kenyamanan, kedamaian, begitu at home-nya kita merasa berada di rumah. Semuanya akan memberikan suatu hal yang enak ketika itu semua ada di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, apa yang dikatakan Yesus hanya bukan seperti sebuah hal yang asal-asalan saja. Tuhan sudah memberikan sesuatu contoh bagi kita, supaya bagaimana semua wujud garam itu, itulah yang keluar bagi kehidupan kita untuk mengasih, memberi rasa. Kita sebagai garam dunia ini akan memberikan rasa kerajaan surga di tengah dunia yang busuk ini.
dengan di tengah dunia yang banyak tipu-tipu ini. Begitulah di sekitar kita. Dan untuk itulah kita perlu menggarami diri kita sendiri, memberikan sesuatu hal yang bisa menguatkan, dan tidak ada pembusukan-pembusukan, tidak ada kata-kata yang bisa menyakitkan hati orang. Kita menyadari kita manusia kok. Ya benar, siapa bilang kita nggak manusia? Hanya Tuhan memberikan kepada kita sekarang sesuatu ajaran apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudara, garam ini juga boleh berfungsi sebagai pupuk. Ya, ada garam pertanian itu, membuat subur tanahnya. Ketika Yesus mengatakan bahwa saudara adalah garam dan saya, kita dapat memberikan suatu hal yang bertumbuh, bukan mematikan, bukan memusnahkan, tapi ikut memberikan sesuatu yang menyegarkan, bertumbuh, berbuah, sehingga orang boleh menikmati kesegaran. Saudara-saudara, ketika Yesus mengatakan saudara adalah garam, begitulah kira-kira hal yang harus boleh kita katakan, kita lakukan, kita berdampak dari kehidupan kita. Selanjutnya Bapak Ibu, jati diri kita adalah sebagai terang. Saudara dan saya belajar untuk tetap bercahaya. Saudara dalam Facebook selalu mengatakan bisa menyala gitu ya. Menyala. Semangat. Bercahaya. Tuhan mengatakan kepada saudara bahwa saudara dan saya adalah terang, bisa memantarkan cerang perbuatan baik. Kita sebagai cahaya seperti mercusuar di laut sana, sebagai petunjuk arah supaya kapal tidak menabrak karang, supaya bisa selamat. Oleh kita juga, nggak usah dulu orang lain. Istri, anak-anak kita belajar, suami kita juga, supaya bisa diselamatkan. Supaya bisa terpelihara. Supaya bisa tetap terpelihara moral dan etikanya. Dan imannya kepada Tuhan. Kita sebagai terang itu juga belajar untuk menciptakan damai dan sukacita. Bukan oleh kita menghadirkan duka cita dan kecewa kepada orang lain. Saudara-saudara, bercermin dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita. Kamu adalah garam dan terang dunia. Saudara-saudara, itulah sebenarnya kehendak kerajaan Allah untuk kita pancarkan, lakukan dalam kehidupan kita. Kita menyadari dan kita mengatakan, aku nggak sanggup Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita mengamini kemanusiaan kita, sebenarnya apapun kita tidak sanggup. Karena sebenarnya kita ini dari tanah sangat lemah dan tidak berdaya. Tapi Tuhan ada bersama dengan kita. Dan untuk itulah Tuhan mau kuatkan kita lewat sabdanya bagi kita hari ini. Tuhan mau mengajak kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya juga. Dalam setiap hidup kita, mengeluarkan dampak-dampak positif, bukan dampak yang negatif.
Atau kadang kita hidup di dalam ketidakpedulian terhadap apapun itu. Terhadap gereja kita, terhadap bangsa dan negara kita, terhadap lingkungan kita. Terhadap keluarga kita khususnya. Hari ini Tuhan mau sampaikan kepada kita. Janganlah terlalu egois. Mau menang sendiri. Tidak peduli apa yang kita dapat dari hidup kita yang egois, yang tidak peduli, yang mau menang sendiri. Saudara-saudara, tanyalah hatimu, sebenarnya hati kita ini kosong sebenarnya. Kita sebenarnya percuma, tidak berarti. Kita boleh mengatakan siap itu bahwa kita adalah pecundang, bukan pemenangnya. Itulah ketika sifat-sifat hidup manusia ini. Tuhan hari ini mau sampaikan penguatan berita sukacita buat saudara. Kembali mau mengingatkan kepada kita. Mari kita mau belajar hidup untuk berkata. Hidup kita ini harus kita hidupi dengan iman kita. Supaya iman kita itu juga bersinar. Saudara-saudara, benar kita mengatakan, aku kan bukan malaikat, aku bukan dewa. Kita manusia. Tapi kita punya Tuhan yang memberikan nasihat hari ini. Ketika Tuhan berikan nasihat hari ini, pasti Tuhan memberikan penguatan bagi kita untuk melakukannya. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah biarkan saudara jalan sendiri ketika kita tetap mau hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Siapa yang mendapatkan kedamaian dan sukacita, siapa yang mau dapat mempererat suatu kehidupan kekeluargaan kita, keluarga kita tidak terpecah belah, keluarga kita hidup di dalam hal yang menyenangkan hati kita. Ketika kita berada di lingkungan-lingkungan yang membusuk semua, yang banyak hal-hal yang mau menjelekkan kita, yang mau menjatuhkan kita. Saudara-saudara, bertindaklah sebagai garam untuk mengawetkan. Inilah kehendak Tuhan yang terjadi bagi kita, saudara-saudara. Maka ketika Tuhan memberikan suatu perintah, identitas baru kepada saudara, label kita sekarang adalah sebagai pengikut Kristus, menjadi garam dan terang dunia. Tuhan kuatkan kita kok. Tuhan gak biarkan kita jalan sendiri. Tapi Tuhan akan selalu bantu dan tolong kita. Itulah hakikat Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kehidupan kita. Mari kita nikmati kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu kita bagikan. Karena kita adalah semua sumber-sumber berkat itu. Pertolongan Tuhan ada bagi kita. Ketika lemah, percayalah, Tuhan akan tolong kita. Ketika saudara tidak mampu, Tuhan juga akan menggendong kita. Itu bukan sekedar kata-kata, tapi itulah yang Tuhan katakan, yang Tuhan sampaikan buat kita lewat sabdanya yang banyak ini kepada kita. Karena itu marilah kita, satu hal yang perlu kita sadari, kembali kita mengatakan, kuatkan aku Tuhan menjadi garam dunia, menjadi garam di keluarga, aku menjadi pendamai, aku menjadi yang mengawetkan kehidupan keluarga kami yang berantakan. Katakanlah bahwa dalam hidupmu Tuhan, kuatkan aku menjadi terang, supaya bisa bersinar, bisa menyala, bisa terangku bercahaya, bisa aku munculkan kebaikanku, walaupun sedikit. Saudara-saudara, terang itu bukan harus banyak. Satu terang lilin pun yang kecil, ketika gelap ini bisa menerangi ruangan gereja kita ini. Ketika malam kecil sekali, nyala cahaya lilin terang itu. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, itu sesuatu hal yang sudah memuliakan Bapa di surga. Jadilah garam, bukan terlalu garam yang banyak, sedikit pun sudah memberikan rasa, memberikan suatu hal yang enak.
Kembali kita mau mengatakan, Tuhan kuatkan aku menjadi garam dunia. Tuhan kuatkan aku menjadi terang dunia. Tuhan menguatkan saudara. Amin.